di kelas sebelah lagi. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk mereview dan sharing tentang cara merakit mikrotik dengan menggunakan PC. Jadi sebelum saya review atau mungkin juga sharing, waktu saya mencoba untuk membuat atau merakit PC mikrotik ini, saya mencoba hingga ganti motherboard 3 kali. Beberapa kondisi yang mengakibatkan hingga saya harus mengganti motherboard hingga 3 kali, karena mulai dari yang pertama dan yang kedua itu masih belum sesuai dengan keinginan saya. Jadi masih belum cocok dan belum bisa maksimal proses jalannya. Jadi makanya sampai saya ganti motherboard hingga yang ketiga baru sesuai dengan keinginan saya. Jadi yang pertama, saya membuat mikrotik PC dengan kondisi yang pertama, yaitu menggunakan motherboard. Motherboard ini motherboard build up dari HP. Adapun tipenya HP N-Compact desktop PC ini yang tipenya 8S661 FXM, soketnya 775. Ini spesifikasinya. Ini motherboard pertama yang saya gunakan. Ini motherboard pertama. Selanjutnya power supply. Ini power supply yang saya gunakan. Jadi ini kebetulan saya memiliki PC build upan, motherboardnya power supply-nya ini modifikasi kayaknya, karena saya dapatnya second. Kemudian harddisk yang saya gunakan jenisnya SSD. Ini SSD yang lama ya, yang kapasitasnya masih 60 GB, Corsair Force GT 60 GB SATA 3. Ini harddisk yang saya gunakan. Kemudian LAN card-nya saya menggunakan LAN card Intel 82546 dual port. Ini tipe slotnya PCI biasa ya, bukan PCIe atau PCI Express, karena motherboard yang saya gunakan itu masih belum ada slot PCI Express-nya, jadi masih slot PCI biasa. Untuk penampakan ya, penampakan motherboardnya yang saya gunakan seperti ini. Jadi ini slot PCI yang ada di motherboardnya masih PCI standar, tipenya 8S661MT. LAN card-nya masih standar, masih 100, masih belum gigabit. Kemudian prosesornya Pentium 4. RAM yang saya gunakan ini 1 GB DDR2. Kemudian ya seperti inilah, ini motherboard pertama yang saya gunakan. Jadi ini motherboard standar build upan yang ada di PC pertama saya, yang saya coba untuk gunakan merakit mikrotik PC. Prosesornya masih Pentium 4 86 LGA 775 di standar sekali, karena ini build upan. Portnya
juga standar. Pentium 4 DDR2 1 GB. Adapun kendala yang saya hadapi waktu menggunakan motherboard pertama dengan LAN card yang dual port tipe 82546 ini. Jadi saat sudah terinstall Mikrotik, sudah saya setting standar untuk input internet, untuk input internetnya sudah jalan, untuk outputnya juga sudah jalan, dan yang terjadi adalah rate-nya atau transfernya data itu tidak bisa stabil, khususnya untuk yang outputnya. Saya tidak paham permasalahannya di mana, karena mungkin permasalahannya karena inputnya masih 100 sedangkan outputnya sudah giga, sehingga tidak imbang antara input sama outputnya. Itu perkiraan saya yang pertama kali. Yang kedua, powernya atau power supply-nya itu tidak bisa maksimal mensuplai listrik ke Ethernetnya, jadi LAN card-nya kemungkinan seperti itu, karena saat terjadi restart PC-nya, kemudian saat sudah on lagi dengan nada beep 2 kali yang standar sudah ada di mesin PC Mikrotik, itu LAN card-nya untuk yang outputnya tidak bisa jalan. Padahal di LAN card outputnya itu kan ada dua port 1 sama port 2, dan itu keduanya tidak jalan. Tetapi saat saya restart kembali, kemudian sudah nyala dan siap jalan, kondisi portnya tidak saya tancapkan, RJ45 nya untuk outputnya itu tidak saya tancapkan, kemudian saya tancapkan lagi saat sudah standby, saat sudah siap untuk jalan Mikrotiknya, baru bisa on dan bisa mengeluarkan init untuk outnya. Nah, ini kendala yang pertama untuk motherboardnya. Kira-kira dua tadi yang saya perkirakan permasalahannya di situ. Jadi yang pertama tadi supply powernya untuk LAN card-nya, yang kedua tidak imbang antara input sama outputnya. Apakah memang itu? Sebetulnya saya juga belum yakin apakah memang permasalahannya dari dua poin tadi itu, karena saya baru pertama kali mencoba untuk membuat Mikrotik menggunakan PC tuh kira-kira. Kemudian saya coba untuk cari tahu, menghitung kebutuhan daya untuk power PC. Jadi kenapa saya muncul dua analisa tadi itu, karena saya beranggapan powernya yang kurang, kemungkinan power supply-nya yang bermasalah, sehingga saya mencoba untuk cari tahu gimana cara mengukur supply listrik yang dibutuhkan untuk sebuah PC. Kemudian saya menemukan satu website, yaitu Power Supply Calculator. Di sini saya mencoba mengilustrasikan kebutuhan power yang memang saya butuhkan untuk PC Mikrotik. Jadi saya menggunakan ilustrasi atau hardware yang saya gunakan seperti ini. CPU-nya ini saya isi satu, desktop, motherboardnya jenisnya desktop ya. CPU-nya satu, memorinya satu, dengan kapasitasnya karena tadi saya menggunakan 1 GB DDR2 modul. Video cardnya tidak ada. Storage-nya saya menggunakan satu SSD. Di sini tidak ada keterangan detail tentang ukurannya. Ya, saya pilih cuman SSD gitu aja. Kemudian PCI Express-nya. Nah, ini PCI Express-nya ini saya kosongi dulu.
di sini saya PCI cardnya yang standar ini PCI cardnya menggunakan satu biji atau satu keping ya, tipenya dual port Ethernet card, keyboard mouse standar, atau mungkin keyboardnya saya kosongi ya, karena saya tidak menggunakan keyboard, tidak menggunakan mouse, tapi keyboard saya menggunakan. Kemudian other device-nya tidak ada, fans-nya tidak ada, lain sebagainya sudah tidak ada. Nah ini komputernya ini always on 24 jam selama 1 minggu. Ini bisa ada pilihan. Nah, ini saya pilih selalu nyala. Setelah saya proses calculate, hasilnya adalah ini. Recommended PSU wattnya adalah 175 watt. Di sini saya berasumsi apabila saya menggunakan power supply yang memang standar sesuai yang ada di komputer saya tadi, seperti yang saya contohkan di gambar ini, kemungkinan saya harus mencari power supply yang ukurannya 350 volt ampere. Nah, karena kebutuhannya adalah 175 watt. Tetapi saya mencoba alternatif lain dengan sedikit sedikit demi sedikit mengumpulkan komponen-komponen yang saya butuhkan. Jadi saya mencoba untuk mengganti PSU PC ini menggunakan PSU yang langsung DC. Jadi yang tipenya PSU yang DC langsung. Nah, PSU DC ini kalau recommended PSU wattnya ini 175, berarti PSU DC kalau ukurannya 12 volt, kira-kira 175 watt ini saya bagi 12 volt sehingga ampere yang dibutuhkan adalah 14,5, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan yang ada itu PSU DC nya itu 12 volt, 10, 20 dan 30. Jadi saya akhirnya memilih sekalian membeli PSU 12 volt yang 30 ampere untuk menggantikan PSU standar bawaan dari PC yang saya miliki. Tentunya tidak bisa langsung digunakan karena output yang dihasilkan oleh PSU DC itu harus dikonvert menggunakan alat yang namanya Pico PSU. Pico PSU yang saya gunakan bentuknya seperti ini. Jadi ini tipenya Pico PSU 160 watt mini ITX inputnya 120 DC 12 volt 24 pin. Sebetulnya awal waktu saya pilih alat ini sedikit ragu karena waktu di perhitungan power supply kalkulator itu kan membutuhkan 175, tetapi ini yang saya pilih adalah 160 watt. Apakah cukup? Nah, awalnya sedikit ragu, cuman ya saya namanya juga trial, jadi saya coba ya, kalau salah ya sudah, ya rugi lah. Akhirnya saya ambil yang ini 160 watt. Kapasitasnya input DC nya 120 atau 12 volt dengan jumlah pin 24 karena motherboard yang saya gunakan ETX, yaitu port pinnya untuk supply-nya 24 pin. Waktu saya racik kembali dengan menggunakan PSU yang baru DC,
kemudian dengan dibantu Pico PSU yang 160 watt 24 pin 12 volt ini, yang terjadi masih tetap belum bisa maksimal. Jadi analisa pertama untuk 2 poin permasalahan, yaitu supply listriknya dan untuk keseimbangan antara input dan outputnya, jenisnya yang inputnya itu 100 tapi outputnya gigabit, itu ternyata tidak benar. Sampai sekarang pun saya tidak tahu permasalahannya. Mungkin teman-teman ada yang tahu di sini motherboardnya kenapa, atau mungkin permasalahannya di mana. Mungkin teman-teman ada yang lebih expert di bidang motherboard dan PC, mungkin kenapa permasalahannya. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk mencari motherboard yang lainnya. Motherboard yang saya gunakan yang kedua, ini saya menggunakan motherboard merek ECS ya. Adapun tipenya P4M890TM versi 2. Jadi ini soketnya sama 775 Intel, tetapi prosesornya Core 2 Duo. Kalau yang motherboard pertama tadi itu Pentium 4, yang kedua ini Core 2 Duo. Core 2 Duo ini masih sama, jadi hasilnya hampir sama dengan motherboard yang pertama. Jadi motherboard yang kedua ini permasalahannya masih sama. Nah, waktu menggunakan motherboard yang kedua ini, saya berpikiran lagi, mungkin permasalahan yang pertama dari motherboard yang pertama, yaitu permasalahan antara input sama output, dimana inputnya adalah 100, yang ke outputnya itu gigabit, itu belum saya selesaikan. Karena sudah kadung beli motherboard yang kedua, maka saya akhirnya mencoba untuk membeli LAN card lagi. Nah, motherboard yang kedua ini kebetulan sudah ada PCI Express-nya. Jadi karena sudah ada PCI Express-nya, saya memberanikan diri untuk beli LAN card baru, di mana LAN card-nya yang cuma 1 port. Lumayan, harganya masih lebih murah dibandingkan LAN card yang pertama. LAN card yang pertama yang isinya 2 port ini, yang saya gunakan pertama ini Intel 546 dual port, ini harganya kisaran 400. Kemudian LAN card yang kedua yang saya gunakan ini tipenya TP-Link TG3468. Slotnya sudah menggunakan PCI Express. Karena motherboard saya yang kedua sudah support, sudah ada slot PCIe nya, jadi saya mencoba untuk membeli LAN card lagi. Harapan saya input sama outputnya bisa sama, inputnya gigabit, outputnya juga gigabit. Setelah saya beli, kira-kira gambaran motherboardnya seperti ini. Ini motherboard yang saya dapat, PCIe nya 1, PCI biasanya ada 2. Jadi saya mencoba untuk memasukkan LAN card pertama saya yang isinya 2 port, itu saya masukkan di PCIe. Kemudian LAN card yang kedua saya yang cuma 1 port, saya masukkan ke PCI Express. RAM yang saya gunakan ini
DDR2 1 GB, prosesornya Core 2 Duo. Prosesornya Core 2 Duo dan ternyata hasilnya masih belum berhasil. Bahkan untuk LAN card yang kedua, yang satu port, yang TP-Link TG3468 tidak bisa jalan di motherboard ini. Bahkan saya coba untuk kembali ke motherboard yang pertama, saya coba kembali, tentunya dengan tidak menggunakan TP-Link yang satu port karena tidak ada slotnya untuk PCIe, tetap tidak berhasil. Dan permasalahannya masih sama, input outputnya tidak bisa transfer datanya itu tidak bisa sama, tidak bisa balance. Kemudian setelah mati atau restart, portnya untuk LAN card yang dual port itu tidak bisa jalan. Jadi harus dicabut dulu LAN cardnya, maksudnya port RJ45 nya yang nancap ke port LAN cardnya itu harus dicabut dulu, kemudian di restart kembali. Setelah restart, setelah standby pip 2 kali dari mikrotiknya, kemudian baru saya tancapkan, baru bisa jalan. Nah, itu permasalahan yang sebetulnya tidak urgent, tetapi saya harus mempertimbangkan betul kondisi itu karena saya masih belum mempersiapkan backup baterai. Jadi saya tidak bisa otomatis on PC-nya saat terjadi listrik mati. Jadi makanya harus manual. Sebetulnya di setting BIOS masih bisa, cuman saya tidak gunakan untuk setting BIOS automatic on untuk PC-nya saat setelah listrik mati, karena tentunya berat bagi power listrik yang dibutuhkan oleh motherboardnya dan PSU-nya. Kira-kira seperti itu. Dan yang terjadi adalah kondisi yang kedua ini lagi-lagi gagal. Akhirnya 1 bulan lebih saya biarkan dulu, saya tidak lanjutkan untuk membuat mikrotik PC. Setelah 1 bulan lebih, ya tentunya dengan tabungan yang cukup ya, saya mencoba untuk memberanikan diri lagi, melanjutkan untuk membuat mikrotik menggunakan PC. Saya mencoba untuk membeli motherboard yang ketiga. Tentunya berdasarkan percobaan yang pertama dan yang kedua, saya tidak mungkin lagi menggunakan motherboard yang memang sesuai dengan motherboard yang pertama ataupun yang kedua. Saya mencoba untuk mencari motherboard yang di atasnya dari motherboard yang pertama dan yang motherboard yang kedua. Dan akhirnya saya memilih motherboard Asus dengan tipe PSG41T MLX. Kira-kira spesifikasinya seperti berikut. Ini P5G41T MLX, bentuknya kira-kira seperti ini. Spesifikasinya masih Intel, soketnya 775, prosesornya masih sama, menggunakan Intel, soketnya 775. Ini support prosesornya. Prosesor yang saya gunakan masih sama, yaitu Core 2 Duo. Kira-kira spesifikasinya seperti ini. Tentunya dengan LAN card yang sama, saya tidak membeli LAN card yang baru lagi. Untuk harddisknya juga sama, masih menggunakan Corsair 60 GB. RAM-nya, karena ini RAM-nya baru, makanya saya harus membeli RAM lagi, RAM yang support dengan motherboard yang saya beli. Jadi
kira-kira ini spesifikasinya. Setelah saya coba rakit kembali, hasilnya seperti ini. Jadi ini motherboard yang ketiga yang sudah saya pasang di casing PC saya yang pertama tadi, dengan spesifikasi hardware yang sama. Harddisknya masih menggunakan Corsair. RAM-nya ini kebetulan saya mendapatkan RAM yang 2 GB karena 1 bulan menunggu. Saya lihat ternyata untuk PC Mikrotik itu maksimal RAM-nya 2 GB. Kebetulan untuk motherboard yang ketiga ini saya untuk mencari 1 GB-nya tidak menemukan, tetapi yang ada adalah 2 GB. Ya sudah, saya mencari RAM yang 2 GB. Dan PSU-nya menggunakan DC 12 volt 30 ampere dengan bantuan Pico PSU 160 watt ETX yang input DC-nya 12 volt, jumlah pin-nya 24. Kira-kira hasilnya seperti ini. Ini sudah jalan. Untuk line card-nya baik yang PCIe atau PCI Express maupun yang PCIe biasa itu bisa jalan sesuai keinginan saya. Jadi transfer datanya sudah bisa maksimal, tidak ada kendala saat restart, tidak harus mencabut port RJ45 nya dahulu, jadi langsung bisa on dan bisa jalan stabil. Keuntungannya lagi, motherboard ini untuk line card bawaannya atau line card onboardnya itu sudah gigabit. Jadi di sini dengan line card yang sudah ada di motherboard atau line card onboardnya sudah gigabit, kemudian saya memiliki line card PCIe nya itu juga gigabit yang 1 port, kemudian line card yang PCI biasa dual port itu gigabit. Jadi di sini saya memiliki 4 port gigabit dan sudah saya tes, keempat-empatnya bisa jalan stabil baik untuk input maupun outputnya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Prosesornya ini, harddisknya 60 GB Corsair SATA 3 ya. Kemudian ini inputnya dari DC PSU 12 volt 30 ampere. Ini kondisinya sudah on, jadi itu saya beri indikator untuk voltase dan ampernya. Di situ terlihat voltasenya 12,5 saya berikan, dan ampere yang jalan itu 2,61. Ini posisi sudah on. Tetapi saat pertama kali menyalakan, ini ampernya yang digunakan, yang dibutuhkan sama PC-nya itu 4 ampere, bahkan bisa lebih sampai 5 ampere, tapi tidak sampai ke 6. Ini tarikan pertama saat menyalakan PC Mikrotik, tetapi saat sudah jalan yang dikonsumsi ampernya cuman 2,6 ya, saya kira seperti itu. Ini hasilnya Mikrotik menggunakan PC. Selanjutnya kita lihat Winbox-nya untuk proses hasil dari
mikrotik menggunakan PC. Ini tampilan Winbox-nya. Jadi di sini kita bisa lihat memorinya yang saya gunakan atau RAM-nya yang saya gunakan adalah 2 GB. Di sini muncul maksimal. CPU-nya Intel karena saya menggunakan Core 2 Duo. Di sini CPU count-nya muncul 2. Load CPU-nya tidak tinggi. Ini nanti saya tunjukkan juga tes traffic saya download aplikasi sama film ya. Ini saya ada traffic yang sedang jalan, saya pakai untuk download aplikasi dan film. Dan ini CPU lead-nya tidak lebih dari 20, dan ini bahkan cuma 6, 5, tidak lebih dari 10 ya. X86 stable 6461. Ini time-nya Desember 2019. Untuk hardware-nya, PCI-nya di sini kita bisa lihat. Ini line card saya yang pertama, yaitu tipe 82546 gigabit Ethernet controller. Ini 2 port. Kemudian ini line card saya yang kedua, yang TG3468. Ini chipsetnya RTL 8111 PCI Express. Kira-kira itu. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini saya beri nama Ethernet 1 Inet PCIe. Jadi line card yang kedua, yang TP-Link TG3468, ini saya gunakan untuk inputnya. Di sini bisa mentransfer data seperti ini. Kebetulan data yang sedang digunakan ini sampai 12 mega bisa maksimal input outputnya. Kemudian ini outputnya, nah kira-kira seperti ini. Selisihnya tidak banyak dan ini bisa langsung menyesuaikan sama-sama gigabit, kira-kira seperti itulah. Dan CPU loadnya tidak tinggi. Ini hasil dari mikrotik PC yang sudah saya coba buat. Jadi hampir sekitar totalnya mulai dari awal saya mengumpulkan komponen-komponen yang saya butuhkan sekitar hampir 4 bulan. Sekitar hampir 4 bulan baru bisa berhasil ya, tentunya beberapa penyesuaian mulai dari awal belajar, karena memang saya belum pernah mencoba untuk membuat mikrotik menggunakan PC, sampai yang terakhir tentunya budget. Kira-kira seperti itu hasilnya dari review dan sharing untuk cara merakit PC mikrotik atau mikrotik menggunakan PC. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat atau merakit mikrotik menggunakan PC, mungkin pengalaman saya ini bisa dijadikan pengalaman teman-teman juga agar tidak terjadi kesalahan saat merakit PC. Jadi mulai dari menentukan motherboardnya, LAN cardnya, harddisknya, RAM-nya, prosesornya, tentunya kalau bisa memilih yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini kenapa saya sampai 3 kali mencoba, karena dari percobaan yang pertama, motherboard yang pertama dan motherboard yang kedua itu masih belum sesuai dengan keinginan saya, tentunya mulai dari prosesnya, transfer datanya, terus setelah itu CPU loadnya itu masih belum sesuai keinginan saya, khususnya motherboard yang pertama itu CPU count-nya itu karena saya menggunakan Pentium 4, CPU count-nya tidak 2, CPU count-nya 1. Jadi teman-teman mungkin kalau ingin mencoba membuat PC mikrotik, CPU count-nya bisa menggunakan jenis prosesor yang lebih tinggi, mungkin quad core, atau kalau yang Intel itu bisa i5 atau i3, itu
itu nanti CPU count-nya katanya CPU count-nya nanti bisa sampai keluar 4. Kalau quad core i5 pasti keluarnya count-nya 4. Tentunya kalau CPU count-nya banyak, proses CPU load-nya juga semakin mudah, tidak berat kalau digunakan transfer data semaksimal mungkin. Jadi kira-kira itu yang bisa saya review dan sharing ke teman-teman sekalian tentang cara merakit mikrotik menggunakan PC. Sekian, terima kasih.